banyak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, makna beriman kepada qada dan qadar. Ada yang pernah dengar arti dari iman? Ada yang tahu arti iman? Ada. Suci, silakan. Iman artinya percaya atau yakin. Kelompok lain, bagaimana yang lain? Yang lain apa arti iman? Husni. Iman kepada qada merupakan rukun iman yang keberapa ya? Rukun iman yang keenam atau yang terakhir. Sekarang kita masuk di makna beriman kepada qada dan qadar. Perhatikan ya di depan. Jadi iman tadi artinya percaya atau yakin. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam atau yang terakhir. Masuk ke pengertian qada. Perhatikan, qada menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan pembicaraan. Sedangkan menurut istilah kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sesungguhnya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di tugasnya. Silakan kerjakan tugas yang ada di kertasnya masing-masing. Dan ini kerja kelompok ya. Silakan dikerjakan. Kita akan potong. Jadi kita mau ulang-ulang ini. Dari akan menampilkan hasil kerja kelompoknya kalian. Siapa yang mau tampil duluan? Saya. Kelompok berapa dulu? Kelompok 3 dulu ya. Kita ajak ya. Kelompok berapa? 2? 2. Silakan kelompok 2 maju. Kasih besar suaranya ya supaya didengar sama temannya yang lain. Silakan. Apa arti iman kepada qada dan qadar menurut kalian? Arti iman kepada qada dan qadar adalah qada menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali, artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Qada disebut juga dengan sunatullah, ketetapan Allah. Sedangkan qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan dan ukuran. Sedangkan menurut istilah qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada makhluknya. Apa saja contoh qada dan qadar? Contoh qada dan qadar adalah contoh qada menurut bahasa berarti hukum dan ketentuan. Sedangkan contoh qada secara bahasa berarti kepastian dan peraturan. Apa perbedaan sunatullah dan takdir? Perbedaan sunatullah dan takdir adalah sunatullah adalah ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah. Sedangkan takdir adalah yang pasti akan terjadi dan tidak bisa diubah dengan usaha manusia, antara lain kematian atau ajal. Tepuk tangan. Yang terakhir kelompok 3 ya. Siap-siap kelompok 3. Kelompok 1 kasih besar suaranya. Silakan. Satu, apa arti iman kepada qada dan qadar menurut kalian? Qada menurut kami berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendakan, pemberitahuan dan pencipta. Qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan dan ukuran. Sedangkan menurut istilah qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 2. Apa saja contoh qada dan qadar? Jadi
telah menetapkan batasan umur kita, jenis kelamin, rezeki, nasib, dan lain sebagainya. 3. Apa perbedaan sunatullah dan takdir? Sunatullah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau takdir adalah segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun kejadian lainnya, baik berupa nasib, rezeki, jodoh, atau kematian, haruslah kita terima dengan penuh keyakinan bahwa itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan. Ayo kelompok 3 silakan. Yang serius dan supaya kita tidak ulang ya. Ayo. Sebentar. 1. Apa arti iman kepada qada dan qadar menurut kalian? Arti iman kepada qada dan qadar menurut kami adalah iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam atau rukun iman yang terakhir. 2. Apa saja contoh Qadar. Ada yang tahu apa itu? Kesimpulannya beriman kepada Ya, Tika duluan silakan Tika. Beriman kepada qada dan qadar silakan. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini dengan sesungguhnya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendakan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berikutnya, Tirta. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini dengan sesungguhnya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, Ayuni. Yang berikutnya seperti Beriman itu. kepada qada dan qadar berarti meyakini dengan sesungguhnya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi, sekian untuk hari ini ya. Minggu depan pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang jenis-jenis takdir dan contohnya. Kalian pelajari di rumah ya? Iya. Sebelum kita pulang, siapkan dulu. Baca walas. Oh, Al-Fatihah saja disiapkan. Siap, 1, 2, 3. Terima kasih guru.
Yang lain bagaimana yang lain? Ada yang tahu apa itu takdir mu'allaq? Apa itu takdir mu'allaq? Takdir ya aktif. Salah satu-satu ya. Bagaimana yang mungkin? Nah, laki-laki dulu apa itu takdir mu'allaq? Itu contohnya ya. Ada yang tahu artinya? Saya. Coba. Takdir mu'allaq berarti tergantung. Ya. Takdir mu'allaq itu tergantung doa dan usaha. Oke, jadi kita lihat ya supaya lebih jelas. Lihat di depan, perhatikan jenis-jenis takdir dan contohnya. Perhatikan. Yang pertama takdir mubram. Mubram berarti tetap, pasti dan tidak bisa diubah ya. Takdir mubram itu ketetapan Allah yang pasti akan terjadi dan telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz, tidak bisa dirubah dengan usaha. Contohnya kematian atau ajalnya manusia itu tidak bisa kita tunda ya. Jenis kelamin tidak bisa dirubah ya. Kalau dirubah itu menyalahi kodrat namanya. Yang berikutnya lihat ini contohnya ya, kematian dan kelahiran seseorang tidak bisa kita prediksi. Yang kedua takdir mu'allaq yang berarti tergantung. Takdir mu'allaq merupakan ketetapan Allah yang tergantung dengan ikhtiar atau usaha dan doanya manusia. Contohnya rezeki ya, rezeki, kemudian usaha manusia. Harus diusahakan ya, atau harus ada usaha dulu baru bisa kita dapatkan. Misalnya seperti orang pintar, orang sukses, mereka usaha dulu baru bisa sukses ya. Nah, jadi itu tadi takdir dan contohnya. Sekarang kalian akan membuat peta konsep ya. Sudah ada kelompoknya masing-masing. Kita akan membuat peta konsep dari takdir, jenis-jenisnya dan contohnya.